Baginda Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabat, isma'u, dengar ya, hal sami'tum anna sayakunu ba'di umara, apakah kalian pernah mendengar bahwa nanti setelahku itu akan ada para pemimpin, faman dakhala alaihim, dan barang siapa berada di dalam golongan mereka, mereka masuk ke dalam golongan para pemimpin itu, mereka menjadi tim sukses para pemimpin itu, fasaddaqahum bikadzabihim, kemudian dia membenarkan mereka, dia membenarkan apapun yang menjadi kebohongan orang-orang yang menjadi pemimpin itu, wa'anahum ala zulmihim, kemudian dia membantu, dia menolong, kemudian dia bahu-membahu dalam kezaliman mereka, falaysa minni, mereka bukan golonganku, mereka bukan umatku. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu dalam pengertian yang lain, takwa itu juga berarti adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang benar dan juga senantiasa beramal soleh, sebagaimana yang didefinisikan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah makhluk terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka nanti akan kekal berada di dalamnya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang benar adalah akidah akliyah, yaitu satu keimanan yang dihasilkan melalui proses berpikir ya. Kemudian kalau kita melihat definisi tentang keimanan yang benar ini dalam sebuah kitab yang berjudul Nizamul Islam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Palestina, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau katakan bahwa akidah as-sahihah, keimanan yang benar, itu adalah akidah akliyah dan basiku anhanizom, yaitu keimanan yang dihasilkan melalui proses berpikir, dan dari akidah itu kemudian lahir berbagai aturan-aturan tentang kehidupan. Maka kita bisa melihat bahwa kita sebagai kaum muslimin wajib bersyukur bahwa kita adalah kaum muslimin yang berakidah melalui proses berpikir ya, harus melalui proses berpikir. Maka kalau kita melihat dari berbagai kitab-kitab para ulama tentang bagaimana kerangka Islam, maka di bab pertama biasanya berbicara tentang akidah ya, thoriqul iman, tentang jalan menuju keimanan. Maka disinilah kita akan berhasil menyimpulkan bahwa memang tidak ada sesembahan yang patut disembah, yang patut diibadahi, yang patut menjadi tempat kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita juga akan bisa membuktikan bahwa Al-Quranul Karim memang benar merupakan kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kalamullah, bukan sekedar sebuah kitab yang ditulis oleh manusia. Kemudian dari proses berpikir itu pula lah nanti kita akan bisa menyimpulkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita pun akan bisa membuktikan bahwa keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib, seperti adanya malaikat, adanya surga neraka, adanya hari akhir, semua itu memang ternyata benar adanya. Dan itulah bagaimana seharusnya kita menjadi umat Islam ini
beriman dan berakidah melalui proses berpikir. Lalu yang kedua, akidah yang benar itu harus melahirkan aturan-aturan kehidupan. Maka kita bisa melihat bahwa Islam memiliki seluruh aturan-aturan kehidupan tentang manusia dari berbagai aspeknya, baik aspek manusia sebagai makhluk individu maupun hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesembahannya, dan juga dari aspek hubungan antar manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Atau dengan kata lain, Islam juga mengatur persoalan-persoalan muamalah. Islam juga mengatur persoalan-persoalan yang kita seringkali menyebutnya dengan hablum minan nas. Maka kalau kita melihat di sini, ternyata hanya Islam satu-satunya akidah yang melalui proses berpikir dan satu-satunya akidah yang melahirkan berbagai aturan-aturan kehidupan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya hari ini kita melihat bahwa banyak sekali kita ini di antara umat Islam yang terjebak pada pemikiran-pemikiran sekulerisme, yaitu pemikiran yang memang sudah menjadi aturan kehidupan bagi manusia selama hampir 1 abad ini, ya, di mana sekulerisme adalah satu aturan kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara, memisahkan agama dari persoalan-persoalan muamalah. Itulah sekulerisme. Sehingga hari ini kita bisa melihat bagaimana banyak sekali umat Islam, mereka merasa tidak terikat dalam berbagai aktivitasnya dengan hukum-hukum syariat, dengan hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka enak-enak saja ketika melakukan aktivitas ekonomi ribawi misalnya. Mereka tidak merasa berdosa ketika kemudian mereka berikhtilat, campur baur, ya, antara laki-laki dan wanita dalam berbagai acara. Ya, baik itu acara-acara musik, acara apapun, ya, kita melihat ini adalah ada satu sakofah yang hilang, ada satu pemikiran yang lenyap di tengah-tengah umat Islam, yaitu qiyadah fikriyah, pemikiran yang seharusnya dipimpin oleh Islam, tapi hari ini umat Islam dalam berpikir mereka dipimpin oleh pemikiran-pemikiran sekulerisme. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang bisa kita jadikan contoh bagaimana sekulerisme ini benar-benar merasuk di tengah-tengah umat Islam, khususnya di Indonesia dan hampir di seluruh negara ini, ketika kita melihat kepemimpinan atau kekuasaan itu tidak lagi dipandang sebagai amanah. Kepemimpinan bagi mereka adalah satu prestasi. Meraih kekuasaan itu adalah satu kesuksesan. Kita bisa melihat hari ini betapa orang-orang yang hari ini berada di elit-elit kekuasaan dengan modal yang besar, mereka berebut jabatan, mereka berebut kekuasaan, sehingga tidak jarang kemudian mereka memfitnah satu sama lain. Jelas ini bukan pemikiran Islam. Ya, as-siyasah atau politik itu di dalam Islam bermakna riayati su'unil ummah. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya meriayah, ya, mengayomi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya. Ini seharusnya menjadi cara berpikir umat Islam dalam memandang apa itu kekuasaan. Maka di dalam beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan al-imamur ra'i, pemimpin itu adalah imam, pemimpin itu adalah ra'in, penggembala, mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang pemimpin itu nanti akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang digembalakannya, rakyat yang dipimpinnya. Atau di dalam hadis yang lain baginda Nabi juga mengatakan innamal imamu junnah, seorang pemimpin itu adalah perisai, ya, wa yuqatalu min waraihi, dan seorang pemimpin itu seharusnya dia berada di barisan terdepan untuk membela kepentingan rakyatnya, untuk membela berbagai ancaman-ancaman yang menimpa rakyatnya, ya, dari berbagai serangan-serangan musuh-musuh rakyatnya, dari berbagai serangan musuh-musuh Islam. Itulah pandangan Islam tentang kepemimpinan. Namun hari ini kita bisa melihat itu tidak ada sama sekali, ya, pemikiran yang seperti itu ada di tengah-tengah orang-orang yang hari ini berebut kekuasaan ini. Kita bisa melihat bagaimana hari ini di saat rakyat menjerit, di saat rakyat kesulitan menghadapi berbagai melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, mereka asik lobby sana lobby sini
untuk merebut kekuasaan. Belum lagi kemudian mereka yang kita sering menyebutnya dengan nama buzzer, ya, orang-orang yang dibayar untuk membela kepentingan calon-calon tertentu, untuk memberikan pencitraan. Mereka dibayar untuk membela orang-orang yang tidak peduli orang itu melakukan kebenaran atau kesalahan, ya, membela yang bayar. Itu seringkali kita katakan seperti itu. Ini buzzer, ini adalah orang-orang yang mencari nafkah di jalan yang haram. Jelas mereka memberi nafkah keluarganya dari jalan memfitnah, ya, bahkan seringkali yang difitnah adalah ajaran-ajaran agamanya sendiri. Mereka memfitnah Islam, mereka memfitnah ajaran-ajaran Islam, kemudian mereka memfitnah para ulama. Bukan hanya memfitnah orang-orang yang menjadi saingan politik dari orang-orang yang membayar mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, bernegara maupun beragama. Ya, kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah, tapi kekuasaan merupakan satu hal yang dicapai dalam rangka meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, dianggap sebagai prestasi. Untuk kemudian dari kekuasaan itu mereka mengambil kekayaan untuk kemudian memberikan keuntungan kepada orang-orang yang memodali, kepada partainya dan kelompoknya dan seterusnya, jauh dari ajaran-ajaran Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabat, isma'u, dengar, ya, hal sami'tum anna sayakunu ba'di umara. Apakah kalian pernah mendengar bahwa nanti setelahku itu akan ada para pemimpin, faman dakhala alaihim, dan barang siapa berada di dalam golongan mereka, mereka masuk ke dalam golongan para pemimpin itu, mereka menjadi tim sukses para pemimpin itu, fasaddaqahum bikadzabihim, kemudian dia membenarkan mereka, dia membenarkan apapun yang menjadi kebohongan orang-orang yang menjadi pemimpin itu, wa a'anahum ala zulmihim, kemudian dia membantu, dia menolong, kemudian dia bahu-membahu dalam kezaliman mereka, falaysa minni, mereka bukan golonganku, mereka bukan umatku. Kemudian Nabi mengatakan, walastu minhu, dan aku pun bukan golongan mereka. Aku tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang membela kezaliman, yang membela kebohongan. Walaysa biwaridin alayya al-khawf, dan mereka nanti tidak akan bisa menikmati nikmatnya telagaku yang ada di surga nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat Islam. Ya, di dalam satu kaidah usul fikih ada satu kalimat yang seharusnya menjadi pegangan bagi kita. Al-aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum-hukum syara. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum-hukum syariat, dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya apa? Setiap perbuatan kita itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan baik, sekecil apapun dia melakukan perbuatan baik itu, sebiji zarah pun, maka dia akan melihatnya nanti. Dia akan dipertunjukkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa melakukan perbuatan buruk, sekecil apapun perbuatan buruk itu, sekecil biji zarah pun perbuatan buruk itu, maka dia akan melihatnya dan dia akan menerima balasannya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syaqir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, timbangan amal baiknya lebih banyak, maka dia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mereka mempunyai timbangan amal buruk yang lebih banyak, timbangan kejahatan-kejahatan lebih besar dari timbangan amal baiknya, maka mereka akan menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah, neraka dengan apinya yang menyala-nyala. Ini seharusnya menjadi pegangan kita dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, bahwa apapun yang menjadi aktivitas kita, sekecil apapun, itu akan ada hitungannya. Namun hari ini sekali lagi sebagaimana yang Al-Fakir telah sampaikan di depan tadi, umat Islam kehilangan cara berpikir yang seperti ini. Kita terjebak dalam pemikiran-pemikiran sekulerisme, jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi, jauh dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat,
jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama besar, tabi'in, ya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan contoh kepada kita bahwa hidup ini bukan sekedar hidup di dunia. Mereka itu kalau mau, ya mereka bisa saja menjadi pemimpin atau pejabat-pejabat negara. Para imam mazhab itu semuanya pernah ditawari untuk menjadi pejabat-pejabat dalam kenegaraan. Mereka semua menolak karena mereka takut. Para sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, ketika mereka pertama kali mendengar bahwa mereka dicalonkan oleh para sahabat yang lain untuk menjadi khalifah, mereka semua gemetar, takut, mereka menolak. Bahkan Umar dengan marahnya beliau mengatakan, apakah kalian akan menjerumuskan aku ke dalam neraka dengan kepemimpinan ini? Berat sekali menjadi pemimpin itu. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana umat Islam berebut kekuasaan tanpa melihat itu semua adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum.